terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itu dilakukan mandiri. Kalau waktu pada saat laporannya portofolio yang diketahui ya. Nah, karena sekarang kita dalam PJJ, jadi laporannya nanti dalam bentuk video juga. Nah, jadi kalian saksikan hasil dari pelaksanaan dari awal rancangannya, pelaksanaannya sampai mendapatkan data yang kemarin Ibu tampil penjelasan selama 8 hari itu pengamatannya ya. Setelah pengamatan 8 hari nanti dilaporkan dalam laporan rekaman video. Ini Ibu tampilkan di bahan ajar salah satu tayangan hasil dari percobaan faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman. Sabar ya, Ibu ambil dulu data. Akan lihat. Jangan sampai makan, Di. Sambil makan. Waduh, Ibu dikasih nih makan. Makan Bu, brownies doang ya gitu ya lo. Boleh. Doang ya. Oke, bentar ya. Mana nih acaranya? Nah, Ibu presentasikan tayangan rancangan percobaan. Ada yang sudah melihat tampilan Ibu apa? Udah Bu. Udah Bu. YouTube kan? Ya, nah ini YouTube. Nah, link ini sudah Ibu taruh di ajar. Nah, di mana ini adalah satu laporan hasil rancangan percobaan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor luar pertumbuhan tanaman. Nah, di sini ada kayak kerangka yang dilakukan kalau ingin melakukan satu percobaan. Itu latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan percobaan, manfaat percobaan, kemudian dalam manfaat percobaan, data hasil kayaknya ya, langkah-langkah percobaan, ini tayangannya. Nah, ya hipotesis, langkah percobaan, kemudian hasilnya. Nah, ini durasinya lumayan panjang sepertinya. 52 menit ya. Nah, jadi di sini kalian akan mempelajari nih, melihat contoh tayangan yang akan dilaporkan. Nah, artinya nanti setelah kalian melakukan suatu rancangan, kalian akan laporkan hasilnya sebagai laporan penilaian untuk praktek di bab 1 ini. Penilaian motoriknya. Seperti itu. Nah, mengenai tanaman yang akan digunakan, Ibu boleh kalian pilih apa, boleh ada pilihannya. Kalau di sini contohnya kacang hijau ya, kalau kalian mau misalnya menggunakan di tanaman cabai ya silakan aja gitu. Ya. Nah, ini dan laporan Ibu berikan waktu mulai dari hari ini nanti. Jadi ini penilaian di KI 4-nya nanti berikan ruangnya. Jadi kalian bisa kerja mulai dari hari ini. Mulai dari hari ini, kalau pengamatannya 8 hari, toleransi pelaksanaan, berarti Ibu kasih waktu kalian selama 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, itu di posting di KI 4 nanti. Bu. Ya, kalian lihat ya, boleh silakan mau ditanya apa yang ditanyakan. Tadi kalau buat nanamnya hari ini. Iya, mulai hari ini sudah mulai boleh. Oke. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita tidak membahas bab 1 lagi. Ya,
Karena yang pembahasan kemarin kan Ibu udah sampaikan caranya mengolah data hasil tabel pengamatan. Nah, kemudian nanti dengan itu kalian sudah bisa membuat satu laporan hasil. Nah, di sini lihat waktu dan tempat dijelaskan kapan, kemudian variabel, ini ada variabel bebas, variabel terikat, apa itu variabel kontrol. Ini semua diajarin kan di kelas 10 kan? Enggak sedetail itu. Oh, tapi di sini kalian bisa lah jadi acuan. Tadi sekarang coba Ibu mau tanya mengenai variabel tadi tuh. Ada yang mau masuk nih. Nih ada variabel bebas ya. Jadi stop deh. Karena isunya. Mana dia tadi? Presentasinya berhenti. Ada yang masuk. Ada tadi presentasi. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada variabel dalam percobaan. Variabel bebas itu ada. Berarti variabel ini adalah suatu pengaruh yang dilakukan terhadap tumbuhan. Nah, ini disebut dengan variabel bebas. Contohnya, intensitas cahaya matahari. Artinya berapa banyak cahaya yang akan dipapar pada tumbuhan itu. Ini intensitas ini terkait dengan judul, karena di situ judulnya cahaya matahari, berarti variabelnya ada jumlah cahaya matahari, berarti ada tanaman yang tercahaya matahari dan ada yang tidak kena matahari. Nah, variabel terikatnya apa? Variabel yang akan dipengaruhi, artinya jadi cahaya akan mempengaruhi si tanaman yang akan diuji. Nah, variabel terikatnya batang, terus kemudian warna daun dan jumlah daun. Artinya ini yang akan diamati, ada enggak bedanya antara tanaman yang terkena matahari dan yang tidak terkena matahari. Ini adalah presentasi ya, presentasi salah satu contoh presentasi hasil karya dari seseorang siswa kelas 12 SMA juga. Nah, kemudian dari hasil itu akan dikumpulkan data. Nah, bagaimana cara pengamatannya? Teknik mengumpulkannya dengan pengamatan atau dengan observasi. Terus kemudian dengan data kualitatif. Lalu ini adalah metodologi pelaksanaan. Nah, yang dimaksud metodologi itu apa? Yang menyangkut metodologi, caranya. Apa alat bahannya, kemudian langkah kerja, terus waktunya kapan, seperti itu. Nanti tayangan ini kan udah Ibu share di Belajar, kalian bisa ulang-ulang dibuka. Bu, berarti bikin namanya ini kan Bu, yang atur matahari, yang atur terhadap ruangan. Ya, juga boleh yang satu ditaruh dalam, misalnya matahari semua, boleh juga kalau misalnya yang satu ditutupin pakai kotak misalnya, dilindungi gitu, ya silakan, atau di dalam gitu boleh. Ya, kamu nanti nanya gimana caranya di langkah kerja ini. Bu, saya menanya. Ya, boleh. Kan udah Barusan namanya ditulis, namanya yang nanya, Ibu kan nggak lihat, yang nanya siapa aja. saya Muimah. Ya, Mima. Kenapa Mima? Saya praktek ya Bu dari 4 hari yang lalu. Ini udah hari ke-7 gitu. Nah, tapi saya tumbuhannya cuma satu Bu yang kena cahaya, yang satunya belum buat. Kalau buat sekarang nggak apa-apa Bu. Kenapa beda hari? Nggak boleh, harus sama. Nggak apa-apa, itu berarti itu udah mulai uji coba ya, percobaan. Jadi karena kan kalau mau melakukan satu
penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Jadi makanya Ibu sampaikan hari ini cara-cara pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dalam rancangan dan pelaksanaan gitu. Berarti harus ulang ya, Bu? Ya, diulang aja ya. Iya, Bu. Jadi rancangannya lebih baik gitu. Nah, kalau hari ini mungkin nyiapin, berarti baru bisa nyiapinnya. Nah, lusa mungkin udah amatin hari pertama gitu. Iya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena waktunya kita udah selesai nih harusnya. Ibu, Ya. boleh bagi video YouTube ini gak, Bu? Cuman buat ini doang kok. Apa? Udah ada, Ibu taruh di bahan buka di bahan aja. Ada linknya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Bu, 2 minggu ya, Bu? 2 minggu. Ya, 2 minggu. Ya, Pak barusan. Bentar, Bu. Narji itu, Bu. Jadi saya kan tadi udah bikin, Bu. Cuman kagak saya videoin. Video. Bener, Bu, bener banget. Enggak, jumlahnya berapa banyak? Kan itu ada langkah-langkahnya supaya harus diukur. Jumlahnya 10 biji semuanya. Nah, berarti yang kamu amatin udah pengamatan keberapa sekarang? Enggak, baru bikin tadi pagi. Oh, nah iya, kalau baru bikin tadi pagi, ada 2 botol berarti ada 2 tempat. Ada 4, saya bikin 4. Nah, sekarang gini deh, kamu amatin dulu video ini hari ini. Nah, udah sesuai sama ini langkah-langkahnya. Sama. Yakin? Enggak, Bu, saya cuman bilangin dong, Bu. Cuman saya udah bikin, cuman saya nggak videoin, Bu. Cuman saya foto doang. Ya divideoin, harus divideoin aja. Kalau dipoto doang berarti nanti kamu menampilkan laporannya dengan video presentasi dan foto kamu gitu kalau mau seperti itu. Iya, nanti kayak gitu doang boleh kan, Bu? Presentasi pakai foto. Terus presentasinya tetap dalam bentuk video kayak gini ya? Iya. Terus ukuran jumlah yang diamatin, misalnya jumlah daun, terus yang batang itu harus dapat datanya yang benar. Iya, Bu. Oke. Nanti kalau menurut Ibu lebih baik kamu ulang aja. Jadi kamu amatin dulu nih video sebagai perbandingan buat kamu supaya nggak salah nanti datanya. Dan ada juga rekamannya, ada juga laporannya gitu loh. Nah, itu adalah tabel yang akan diisi nanti. Oke, Bu. Bu, tadi nama videonya buat screen record apa, Bu? Kenapa? Nama video buat screen recordnya tadi apa? Nama video? Apa sih kayak penilaian? Oh, rekaman. Oh, rekaman apa? Rekaman pelaksanaan. Pelaksanaan CBT KD 3.1. KD 3.1. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tuh gambarnya tuh. Jadi kamu harus amatin ini, tapi tadi nggak melaksanakan percobaannya, nggak rekam ya berarti kalau mau bikin laporannya. Iya, saya kayak gitu, Bu, nggak direkam. Saya foto-fotoin hari kenal. Iya, Bu, kayak gitu aja. Ya, boleh aja, silakan aja. Narji, jangan gitu. Yang penting datanya dapat, fotonya ada, dan presentasinya dibikin ke Ibu dalam bentuk tayangan kayak begini nanti rekamannya. Oh, oke, Bu. Oh, jadi kalau foto doang boleh ya, Bu? Tapi dibikin video nanti. Ya, dibikin video. Oh, tapi dalam bentuk foto dulu nggak apa-apa ya, Bu? Ya, tapi benar enggak datanya? Iya. Untuk menentukan data-data ini
Iya. Untuk menyimpulkan itu hasil pengamatan kamu, jangan dari teman kamu ya. Iya, Bu. Iya, Bu, siap, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kak, Ayo, ada lagi? bentar Bu, nanya lagi. Kalau ngitung tinggi batang dari hari pertama itu, yang dari ininya kan Bu, kan biji, ada batangnya, ada akarnya itu, akar batang maksudnya. Kamu Itu dihitungnya di situ kan, dari ujungnya gitu. ya, berarti kamu nggak ditanam ya di atas kapas ya? Heeh. Oh iya, nah diukur. Nah hari kedua diukur lagi berapa besar. Nah untuk jumlahnya kan ingat cara yang kemarin kayak gimana? X1, 2 dikurangi X1 berarti. Oh iya. Nah jadi harus ditandain. Hari pertama harus ditandain. Gimana cara nandainnya pakai tinta? Iya. Ya, ya udah boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini Ibu stop share screen-nya. 25,5 cm dari ke-6 tumbuhan B. Mulai jauh. Itu nih kalian buka ya, di bahan ajar sudah ada, nanti dibuka ulang-ulang. Nah ini Ibu, kok yang CB baru 15 ya? Mungkin belum di-refresh ya. Dari penilaian tadi gimana nilainya? Ada yang dapat 80 nggak? Nggak tahu Bu cara ngeliatnya Bu. Oh nggak kelihatan emang di kamu ya? Dilihat di tugas kelas, Kelihatan Bu, Egel males. Itu nilainya belum dihitung sama SA-nya kan ya, Bu? Belum, ya. Ya nanti nilainya Ibu hitung dulu, nanti sama kiriman videonya, nanti informasi untuk remedial pertemuan selanjutnya akan diinfokan. Nah untuk pertemuan berikutnya, nanti Ibu akan setelah ini, Ibu nanti akan share bahan aja tentang bab 2. Jadi kalian harus baca bab 2 dan yang karena di sekolah kita sudah menyediakan LKS, silakan untuk membeli LKS yang kelas 12 ini, beli LKS di koperasi, nanti akan dikoordinir oleh orang tua. Nah, dengan LKS itu mudah-mudahan juga dapat membantu kalian dalam selama PJJ ini. Tapi untuk sementara nanti Ibu akan share juga modul bahan ajar yang bab 2 gitu ya. Silakan dibaca, dipelajari karena kita pertemuan dan nggak selalu juga kita melaksanakan virtual, jadi kalian harus belajar secara mandiri. Kalaupun pada saat virtual kalian sifatnya diskusi, ditanyakan apa yang tidak dipahami, karena kalau satu persatu Ibu menjelaskan waktunya tidak akan cukup seperti itu ya. Bisa dipahami semua teman-teman? Bisa Bu. Wehan dari makan aja nih Wehan. Iya Bu, belum makan. Iya deh. Oke. Sih Bu. Sehat. Ini ya nggak punya nasi. Ji, jangan nah, gitu. Kalau kamu buka ya sambil ya. Kalau semua kameranya dibuka, kita bisa tetap bercanda di sini kan. Jadi nggak bete. Ya nggak, walaupun kita sekolah gitu loh. Jadi Ibu minta semuanya supaya fokus selama proses pembelajaran PJJ ini. Kita belum tahu nih sampai kapan kita akan seperti ini. Oleh karena itu mohon kepada semua teman-teman untuk tetap selalu berdoa. Kalau di setiap sehabis sholatnya untuk kita berdoa memanjatkan kepada Allah supaya kita bisa kembali hidup normal dengan dapat amin. Amin. Bercanda lagi di sekolah ya, mudah-mudahan dengan banyak dari bumi Indonesia. Mungkin untuk hari ini ya itu yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, ingat selalu jaga protokol kesehatan, tetap semangat, jaga imun tubuh, makan yang sehat, olahraga dan disiplin. Itu ya. Boleh dong dibuka kameranya sekali lagi.
Rehan udah ganti baju, Rehan. Temen-temennya masih pada pakai seragam. Kagak. Narji baju aja nih. Narji yang begitu dong. Ya, dia, Novita, Putri Fatima, Anissa Hapsari, terima kasih semuanya sudah semangat untuk belajar. Salsabila, Nurul juga ya. Jadi kalau ada kendala, kalian boleh posting di timeline supaya kelihatan aktivitas siswa di dalam PJJ. Jangan dikirain nanti siswanya nggak aktif semua nih gitu ya. Jadi penilaian di timeline itu akan terlihat. Oh iya, Ibu ingin sampaikan. Jadi di dalam PJJ ini walaupun kita tidak ada di virtual, Ibu memantau aktivitas kalian di monitoring itu kelihatan. Tandanya misalnya nih hari ini Ibu postingkan di timeline hari ini jadwal. Itu kelihatan nih siswa yang respon apa aja. Responnya cepat. Nah, kemudian siswa yang responnya misalnya seminggu kemudian, oh berarti baru dibuka itu timeline Ibu, dia baru respon gitu. Bahkan ada yang tidak respon sama sekali di e-learning itu semua menjadi catatan buat guru. Nah, untuk yang respon cepat, Ibu sampaikan bahwa itu efektifnya Ibu berikan nilai +2. Berarti respon dalam sapa salam seorang guru ke siswanya itu direspon dengan baik. Nah, yang terlambat positifnya 1, yang tidak respon berarti negatif. Nah, itu nilai afektif artinya, nilai sikap. Ya. Walaupun kita tidak PJJ dan tidak bertemu tatap muka dalam virtual, Ibu tetap melihat aktivitas kalian yang ada di e-learning system. Ya, oleh karena itu, fokuslah selama dalam jam belajar, selama jam pelajaran untuk standby, langsung buka e-learningnya. Lalu apa yang ada di situ, ya kalian laksanakan sesuai dengan pengarahan. Oke? Bisa dipahami semua? Paham. Baik, karena kita sudah molor banyak, mungkin kita harus sudah sholat zuhur ya. Mohon maaf, Ibu molor waktunya, mungkin karena tadi banyak pertanyaan. Untuk hari ini kita akhiri PJJ kita. Alhamdulillah, kita sama-sama melepaskan hamdalah. Semoga tadi mendapat keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sampai bertemu dengan PJJ berikutnya maupun di virtual Mantika. Akhir kata dari Ibu, mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.